Silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CSN 2024. Teman-teman di PAN-RB dan BKN segera memudahkan prosesnya. Kalau slotnya memang SMA tapi dia bekerja di yang sama, monggo boleh diterima, tetapi saat penerimaan dalam waktu singkat segera disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, pelamar yang dinyatakan lulus memenuhi syarat sekitar 1,2 juta P3K ini nanti akan mencetak kartu ujian. Dan ada kabar baik dari Komisi 2 bahwa Bapak Ibu yang kemarin downgrade ini nanti diminta agar ijazahnya disesuaikan kembali, yang misalnya kemarin S1 dikembalikan menjadi strata 1. Ya, mudah-mudahan ini akan dikabulkan oleh Kemenpan RB. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera kembali menyoroti penyelesaian P3K yang ditargetkan selesai paling lambat Desember 2024. Ia meminta pemerintah untuk mempermudah proses pengangkatan P3K dan segera melakukan penyesuaian grade bagi calon P3K sesuai tingkat pendidikannya. Sesuai amanat Undang-Undang ASN, penyelesaian tenaga honorer menjadi P3K harus selesai pada bulan Desember. Namun, cukup disayangkan, dari 1,7 juta database honorer BKN, hanya 1,2 juta yang diangkat P3K. Mardhani berharap 500.000 honorer lain dapat diangkat dalam gelombang selanjutnya. Selain itu, dalam proses seleksi P3K banyak honorer yang mengalami downgrade atau tidak dapat menggunakan ijazah S1 untuk pendaftaran. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera melakukan penyesuaian grade pasca pengangkatan P3K Desember mendatang. Teman-teman di PAN-RB dan BKN segera memudahkan prosesnya. Kalau slotnya memang SMA tapi dia bekerja di yang sama, monggo boleh diterima, tetapi saat penerimaan dalam waktu singkat segera disesuaikan. Misal tidak sampai 6 bulan, dia kembali kepada proses yang dia syaratnya memang haknya S1-nya. Teman-teman PAN-RB, BKN berkoordinasi agar hak dari honorer dipenuhi. Sebelumnya pada 28 Oktober 2024, Komisi 2 telah melakukan rapat kerja perdana dengan Menteri PAN-RB yang baru, Rini Widiantini. Dalam rapat ini dibahas program 100 hari kerja Kementerian PAN-RB, diantaranya terkait pengisian nomenklatur ASN di Kemenpan RB, penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan penataan tenaga non-ASN. Ya, baru saja kita dengarkan paparan dari Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 yang meminta proses untuk pengangkatan rekan-rekan menjadi P3K ini jangan dipersulit ya, alias dipermudah saja. Karena memang ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sesuai dengan pasal 66. Nah, bagi rekan-rekan yang nanti dinyatakan memenuhi syarat sebelum nanti akan mengikuti ujian, maka Bapak Ibu nanti di akunnya akan mencetak kartu. Ya, barangkali saat ini akun Bapak Ibu masih seperti ini ya, bahwa pencetakan kartu peserta ujian CSN 2024 belum dapat dilakukan. Harap login kembali pada masa setelah nanti selesai masa sanggah, yaitu di tanggal 5 November 2024. Nah, nanti akun Bapak Ibu akan berubah menjadi seperti ini. Silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian CSN 2024. Nah, sebagaimana Bapak Ibu pernah mencetak kartu informasi akun, kemudian mencetak kartu pendaftaran CSN, dan nanti Bapak Ibu juga akan dapat mencetak kartu peserta ujian yang nanti ini akan terdownload terlebih dahulu dalam bentuk format PDF. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan dalam format PDF, baru nanti Bapak Ibu bisa mencetak. Jadi, pastikan cek secara berkala akun Bapak Ibu. Setelah tampilan seperti ini, nanti setelah adanya selesai masa sanggah, pengumuman pasca sanggah nanti akan ada muncul perubahan pada akun Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kita ingatkan untuk Bapak Ibu, pengumuman pasca sanggahnya nanti adalah setelah tanggal 5 November sampai dengan 11 November 2024. Nah, sebelum nanti Bapak Ibu menghadiri ujian yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 19 Desember, nah Bapak Ibu pastikan nanti di tanggal 26 mengikuti pengumuman ya, daftar peserta, waktu dan tempat seleksi sebagaimana yang Bapak Ibu sudah pilih di laman SSCSN. Nah, tentunya sebelum pengumuman ini nanti akan ada waktu pencetakan kartu setelah selesainya masa
pengumuman pasca sanggah yang akan diumumkan pada tanggal 5. Sedangkan bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS, silakan melakukan sanggah pada tanggal 2 sampai 4 November. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat sanggah Seleksi Administrasi P3K 2024 yang dapat Bapak Ibu contoh. Silakan lakukan prosesnya seperti ini. Untuk rekan-rekan yang mendapatkan TMS karena kualifikasi pendidikan, bisa disanggah dengan bahasa sehubungan dengan hasil verifikasi dokumen yang menyatakan ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan. Saya, nama lengkap Bapak Ibu dengan nomor peserta sekian, mengajukan sanggahan karena ijazah, yaitu nama atau program studi yang saya miliki telah sesuai dengan persyaratan formasi. Nah, ini ya bahasanya. Kemudian jika ada kurang pengalaman, bersama ini saya, nama lengkap, mengajukan sanggahan terkait penilaian pengalaman kerja saya. Saya telah melampirkan bukti pengalaman pengajar ataupun pengalaman kerja dan dapat diverifikasi melalui dokumen SK dan surat keterangan terlampir. Kemudian apabila Bapak Ibu ditolak karena dokumen administrasi berkenan dengan hasil verifikasi dokumen yang dinyatakan ketidaklengkapan berkas, saya, nama lengkap, mengajukan sanggahan karena telah melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian jika ada dokumen yang tidak terbaca, dokumen yang diunggah sudah sesuai ketentuan dan telah saya cek ulang dengan hasil yang jelas, mohon dilakukan pemeriksaan kembali. Kemudian dokumen yang dinyatakan tidak asli, saya telah mengunggah dokumen asli berupa KTP atau ijazah dan lain sebagainya, bukan hasil fotokopi atau legalisir, sesuai persyaratan instansi. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengecek ulang berkas tersebut. Kemudian jika ada berkas yang tidak terupload, saya telah mengecek kembali. Saya telah menampilkan semua dokumen persyaratan secara lengkap, termasuk transkrip nilai. Dokumen tersebut sudah saya unggah saat pendaftaran bersamaan dengan dokumen lainnya. Mohon dicek kembali. Kemudian jika surat lamaran atau pernyataan yang tidak sesuai, saya telah memastikan bahwa surat lamaran dan surat pernyataan yang diunggah sudah sesuai dengan format ketentuan instansi. Mohon pengecekan ulang. Nah, ini adalah beberapa bahasa yang dapat Bapak Ibu gunakan saat nanti melakukan sanggah bagi yang dinyatakan TMS. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.